A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita membahas tentang keutamaan sahur. Salah satu daripada keistimewaan puasa, selain daripada puasanya itu yang istimewa, yang dimuliakan dan diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak amal-amal yang mengikut daripada syariat puasa tersebut. Ada berbagi, yaitu berbagi bukaan, termasuk amal yang istimewa. Kemudian juga nanti diikuti dengan zakat fitrah sebagai pesempurna penyucian. Kemudian juga diantaranya adalah sahur. Sahur ini adalah zahirnya kita makan, tetapi makan yang bernilai ibadah mulia. Maka terkadang pekerjaan-pekerjaan yang enak ini, yaitu makan, bentuknya makan, tapi pahalanya besar, ganjarannya besar. Termasuklah diantaranya sahur. Maka oleh karena itu Nabi SAW memerintahkan sahur, memerintahkan kita makan untuk menguatkan diri dalam berpuasa. Dalam sebuah riwayat yang sahih disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakatun." Sahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Jadi kita sahur ini kita niatkan untuk menguatkan diri kita, kita niatkan untuk biar kita berpuasa ini beribadah semangat, karena Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang mana dia beribadah dalam kondisi nasyat, yaitu beribadah dalam kondisi semangat. Kita tidak boleh beribadah dalam kondisi lesu, lemah. Maka kita dianjurkan beribadah itu dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang prima, dalam kondisi yang semangat. Termasuk diantaranya puasa, bahwa puasa ini memang kita tidak makan seharian, tetapi bagaimana kita dalam puasa ini tetap semangat di dalam menjalankan aktivitas seharian kita. Maka diantara yang bisa menguatkan itu adalah sahur. Nah, puasa itu diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahurnya pun juga menjadi amal ibadah yang istimewa, karena dikhususkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah perintah, tasahharu fa inna fis sahuri barakatun. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ista'inu bi ta'ami sahri. Sahari ala siyamin nahar. Jadi ista'inu bi ta'am. Jadi di sini adalah kita menjadikan makan sahur itu adalah sebagai penguat. Jadi menolong kita, membantu kita, menguatkan kita ala siyamin nahar, dalam puasa di siang hari. Maka memang segala aktivitas yang kita lakukan untuk menguatkan kita dalam ibadah, maka di situ bernilai tinggi pahalanya. Kita makan dengan niat untuk menguatkan kita ibadah. Kita tidur menguatkan kita untuk ibadah. Maka oleh karena itu sambungan hadis tersebut mengatakan, minta kalian kuatkanlah diri kalian berpuasa di siang hari dengan makan sahur. Kemudian kuatkanlah diri kalian qiyamul lail di malam hari dengan biqailulatin nahar. Jadi ada qailulah. Qailulah itu adalah tidur sejenak di waktu siang. Tujuannya untuk apa? Agar menguatkan nanti, memberikan semangat ketika dia bangun di malam hari untuk sholat. Maka ada penguat untuk sholat di malam hari, ada penguat untuk puasa di siang hari. Itulah sahur. Kata Imam Ahmad
sebuah riwayat juga yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, as-sahuru barakah, bahwa sahur itu barakah, fala tada'uhu, jangan kalian tinggalkan. Walau an yajra'a ahadukum jur'ata ma'in, walaupun sekedar meneguk air. Jadi mungkin kita sudah makan di waktu habis tarawih, makannya banyak, sehingga tidak semangat lagi untuk bangun sahur. Maka di situ kita dianjurkan walaupun hanya sekedar minum seteguk air. Jadi begitulah keistimewaannya. Kenapa kita begitu dianjurkan? Karena dalam satu riwayat juga bahwa sambungan riwayat tadi bahwa fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Jadi malaikat Allah dan malaikatnya berselawat, itu mendoakan, yusalluna 'alal mutasahhirin. Mereka mendoakan, Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya mendoakan, yaitu memberikan rahmat. Kalau salawat malaikat kepada hamba, tentu itu adalah merupakan kebaikan dari malaikat kepada manusia, itu adalah doa. Alal mutasahhirin, jadi memberikan doa. Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan. Para malaikat berselawat kepada orang-orang yang bangun sahur. Maka oleh karena itu sahur ini harus kita usahakan agar menguatkan kita, memang semangat, membuat kita semangat di dalam beribadah puasa. Kemudian juga ada keutamaan, atau ada di dalam sahur ini juga ada sunnah yang dianjurkan. Wa amma ta'khirus sahuri ma lam yaqa' fi syakkin fil fajri fal hadits Tabrani thalathu min akhlaqil mursalin. Ta'jilul iftar wa ta'khiris sahur wa wad'ul yamini 'ala shimal fi shalah. Jadi kata dalam sebuah riwayat disebutkan dalam hadis bahwa salah satu yang dianjurkan dalam sahur itu adalah agak mengundur waktunya. Tapi mengundur di sini jangan sampai masuk pada waktu yang terlambat, artinya waktu yang meragukan bahwa ini sudah masuk waktu fajar atau belum. Itu fajar shadiq. Maka takhirnya itu mengakhirkan sahur itu maknanya ya agak-agak mendekatlah, agak mendekat kepada waktu fajar. Tapi kita yakin bahwa itu belum waktu fajar. Ya mungkin setengah jam atau 1 jam mendekati fajar, maka itu sudah masuk waktu yang baik, termasuk waktu sudah mentakhirkan atau mengakhirkan daripada waktu sahur. Kemudian juga bahwa disebutkan 3 akhlak mursalin, 3 akhlak orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, para rasul. Itu diantara akhlak istimewanya ta'jilul iftar, yaitu menyegerakan berbuka. Ta'jilul iftar itu menyegerakan berbuka, artinya ketika sudah masuk segera berbuka. Jangan menyegerakan di sini artinya belum masuk sudah buka, bukan begitu maksudnya, tapi maknanya adalah ketika sudah masuk segerakan berbuka. Kemudian juga wa ta'khirus sahur, yaitu mengakhirkan waktu sahur, yaitu jangan sampai mengakhirkan di sini artinya agak mendekati tapi masih dalam kondisi kita yakin bahwa belum masuk waktu fajar. Nah, ini diantara yang menjadi keistimewaan daripada puasa tersebut, ada sahurnya sebagai penunjang, yang mana penunjangnya itu pun dinilai sebagai ibadah yang dijamin keberkahannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu sahur ini waktu makannya berkah, kemudian juga waktunya memang berkah, yaitu adalah waktu-waktu untuk bagus bersujud, sepertiga malam, maka itu adalah waktu yang baik. Jadi waktunya baik, kemudian juga amalnya baik, maka terkumpullah pada waktu tersebut, yaitu antara amalan yang baik dengan waktu yang istimewa. Apalagi kita niatkan untuk amalan yang istimewa, maka insyaallah diberikan banyak kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, terutama di waktu-waktu yang seperti ini kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wabah. Maka kita selipkan doa-doa yang baik
untuk kebaikan kita semua, disegerakan diangkat segala bentuk ujian ini di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena salah satu jaminan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah mengabulkan doa orang-orang yang memohon di waktu-waktu yang berkah. Itu diantaranya adalah waktu sahur, makannya berkah, waktunya berkah. Terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.